Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Satrio Purnomo dari Prodi Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 55201230018. Di sini saya mau mempresentasikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital. Baik, di sini saya membangun project untuk mata kuliah tersebut bernama Fluid Detector AI, atau lebih dikenal aplikasi pengenalan jenis dan fitur geometri buah berbasis web. Di sini saya akan mempresentasikan untuk PPT-nya terlebih dahulu agar nantinya terstruktur, dimulai dari rancangan terlebih dahulu, rancangan projectnya, lalu kita nanti ke software-software yang saya pakai, terus mungkin framework yang saya pakai, dan juga dataset yang saya pakai. Selanjutnya nanti ada sesi training juga, di mana kita akan melihat bersama-sama bagaimana website ini atau project ini saya jalankan. Mungkin agar tidak menunggu terlalu lama, kita mulai ya ke slide yang pertama. Di sini kita mulai dengan latar belakang masalah kenapa saya ambil membuat project ini. Untuk latar belakang masalah, saya membuat dua faktor. Yang pertama yaitu subjektivitas manusia atau penilaian mutu dan fisik buah secara manual seringkali tidak konsisten karena faktor kelelahan dan perbedaan persepsi antar individu. Nah, jadi di sini website ini membantu kita atau aktivitas kita dalam mungkin khususnya pedagang buah ya, atau kita sebagai konsumen dalam memilah dan memilih kualitas buah agar mendapatkan kualitas yang terbaik. Yang kedua yaitu tuntutan industri. Pada sektor pangan modern memerlukan sistem otomatis inspeksi yang cepat, presisi, dan mampu bekerja dalam skala besar tanpa henti. Dalam aplikasi ini juga terdapat deteksi buah secara real time. Artinya kita bisa hanya menggunakan kamera real time untuk mendeteksi jenis-jenis buah itu. Maka dari itu, dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, ditemukan solusi yaitu memadukan computer vision berbasis AI atau deep learning dengan analisis matriks atau citra konvensional dalam kurung geometri extraction. Seperti itu. Jadi di sini alasan saya membuat project ini melatar belakangi faktor-faktor dari dua faktor tersebut yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu untuk parameter atau syarat yang disertakan dalam kelulusan atau kewajiban yang ada dalam project ini dalam ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital. Yang pertama ada klasifikasi. Untuk klasifikasi ini saya memadukan antara integrasi model deep learning atau AI menggunakan dataset YOLO V8 melalui RoboFlow atau Cloud API untuk deteksi objek secara cerdas. Jadi di sini saya menggunakan software atau AI bernama YOLO versi 8 dan dijalankan melalui RoboFlow atau Cloud API. Gunanya apa? Gunanya untuk mendeteksi objek secara cerdas. Yang kedua, untuk parameter kelulusan UAS ada di ekstraksi fitur. Jadi pemrosesan geometri bentuk menggunakan algoritma. Saya menggunakan algoritma Kenny Edge dan Contours ya untuk identitas fisik. Pada umumnya memang untuk ekstraksi fitur tidak luput dari
bentuk atau kontur dari buah itu sendiri. Makanya mungkin di sini untuk salah satu syarat parameter kelulusan UAS menyertakan ekstraksi fitur. Terakhir ada framework. Frameworknya di sini saya menggunakan GUI. GUI ini adalah membangun aplikasi web interaktif mandiri menggunakan Flash Framework sebagai pusat kontrol. Demikian tadi untuk parameter atau syarat agar proyek ini mendapat predikat lulus dari tugas UAS itu sendiri. Selanjutnya ini komponen utama atau isi dari proyek itu sendiri. Saya artikan di sini sebagai arsitektur dan teknologi sistem yang saya gunakan di dalam proyek ini. Mungkin dapat dilihat di sini ada flowchart ya yang tidak terlihat dengan jelas, tapi ini saya ambil kesimpulan aja untuk flowchart atau arsitekturnya. Dimulai dari flashnya saya menggunakan backend server dan manajemen payload, dan waktu aplikasi runningnya menggunakan OpenCV dengan pengolahan matriks dan segmentasi citra. Untuk upload dataset atau deteksinya menggunakan AI engine untuk inference object. Jadi dataset saya ambil dari AI engine berfungsi untuk inference object. Untuk frontnya atau bahasa yang saya gunakan di sini menggunakan HTML5, CSS3 dan vanilla JavaScript. Demikian, ini merupakan komponen utama yang akan ada di dalam project saya nantinya. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang saya terapkan di dalam project ini. Pada pengolahan citra digital, seperti yang kita ketahui bersama, untuk mendeteksi objek kita semena-mena kita bisa menentukan objek berdasarkan bentuk. Ada fungsi yang harus kita lalui dan juga mekanisme yang harus terpenuhi. Sini saya sertakan untuk people line ya, people line ekstraksi fitur bentuk. Dari mulai yang pertama grayscale conversion. Grayscale conversion yaitu mengubah background 3 kanal menjadi 1 kanal, berfungsi untuk menjadi intensitas keabuan. Jadi gambar buah yang berupa 3 kanal dikonversi menjadi 1 kanal untuk mengidentifikasi intensitas keabuannya. Saya di sini kasih contoh buah apel ya. Selanjutnya yang kedua ada Canny Edge Detection atau isolasi pixel tepi. Canny Edge Detection adalah isolasi pixel tepi tajam berdasarkan gradien warna. Di sini saya umpamakan menggunakan threshold 50 dan 150. Bisa dilihat contohnya sebelah kanan. Yang ketiga pastinya bentuk atau fine contours. Fine contours yaitu melacak koordinat batas terluar objek buah terbesar. Jadi di sini seperti outline ya, fungsi outline di dalam fine contour. Bisa dilihat ya, ini apel dan garis tepinya dan juga titik pusatnya. Ini fungsi yang saya jalankan di dalam proyek yang saya buat. Selanjutnya ada rumus atau logika penghitungan sisi. Mungkin bagian ini tidak terlalu perlu dijelaskan ya, tapi bisa dilihat untuk rumusnya saya sertakan dan visualisasinya juga ada di sini untuk penyederhanaan kontur menjadi sisi geometri. Jadi kan saya istilahkan kadang ada buah yang bertumpuk ya, gak hanya kita deteksi satu buah, katakanlah anggur itu kan tidak mungkin dalam gambar hanya satu buah. Biasanya kalau anggur itu satu tangkai aja bisa lebih dari 20 anggur. Jadi untuk mendeteksi kita menggunakan logika penghitungan sisi.
Di sini saya kasih contoh visualisasi penyebaran kontur menjadi stasi geometri. Seperti itu. Selanjutnya ada workflow skenario statis. Saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, user melakukan drag and drop atau memilih file gambar pada antarmuka. Jadi pada project saya di sini user tidak harus mengupload file dari file explorer ya, tapi bisa drag and drop. Mungkin bisa mendapatkan gambar dari WhatsApp terus langsung di drag and drop ke website ini, atau mendapatkan gambar dari Google mungkin terus langsung di drag and drop ke website ini juga bisa. Mekanismenya yaitu kedua, Flex menyimpan gambar lalu mengirim data ke API RoboFlow untuk inferensi. Ya, yang ketiga itu menjalankan fungsi OpenCV lokal secara paralel serta mengekstrak jumlah sisi geometri bentuk. Dan yang terakhir, hasil prediksi atau skor confidence serta bentuk digabungkan ke dashboard utama. Lalu nanti akan muncul hasil dari identifikasi buah tersebut. Dalam website ini juga saya sertakan kamera real time untuk memudahkan user dalam menggunakan website, karena dengan adanya kamera real time tidak harus kita mengupload bolak-balik file, tetapi kita hanya bisa dengan hanya menunjukkan gambar atau menunjukkan gambar buah itu sendiri ke kamera. Dan kamera real time ini berjalan ya sesuai dengan namanya real time dan terus berjalan selagi kita menjalankan program. Sini saya bagi ke tiga bagian untuk kamera real time-nya. Yang pertama adalah capture dengan menggunakan akses kamera aktif via looping menggunakan CV2 untuk video capture. Yang kedua ada optimasi 1 detik pengiriman data ke API Cloud dikunci dengan interval jeda waktu untuk efisiensi kuota. Jadi sebagai efisiensi kuota untuk kamera real time saya menggunakan optimasi 1 detik. Terakhir pastinya on screen display atau kamera real time. Isikan tes hasil redaksi ke frame video stream memakai CV2 atau text. Jadi nanti kalau training mungkin untuk hasil menggunakan kamera real time, hasil deteksinya akan disisipkan ke dalam website menggunakan teks. Benefitnya apa jika kita menggunakan kamera real time? Salah satunya benefit yang kita dapatkan yaitu menghemat kuota API dan mencegah lag pada streaming video klien. Ini selanjutnya ada implementasi antarmuka atau UI, dual panel, sisi kiri untuk kontrol input dan upload fitur, dan untuk tampilan output data. Kedua interaktif, JavaScript drop zone yang mengubah warna saat mendeteksi kursor file di atasnya. Dan terakhir confidence bar. Itu hasil pengujian citra. Oke teman-teman, mungkin kita sebelum saya terangkan di bagian ini bisa kita skip ke bagian kita preview project yang sudah kita buat ya. Baik. Oke, di sini kita sudah pada panel project. Saya di sini menggunakan Visual Studio ya. Visual Studio untuk strukturnya bisa dilihat di sini. Ada model, ada struktur utama, terus ada juga template yang atau di dalamnya index.html, juga ada app.py, dan terakhir ada AI versi 8. Oke, mungkin bisa langsung kita jalankan aja ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk di dalam projectnya. Nah, ini tampilan dari project yang sudah saya buat.
saya masih dengan tampilan yang basic, belum didukung dengan desain yang bagus. Bisa dilihat di sisi kiri ada nah, hasilnya akan keluar di sisi kanan. Sudah deteksinya grapes atau anggur. Untuk confident atau jenisnya buah. Ini di sini bentuknya tidak terdeteksi ya, karena mungkin belum didukung, dan juga dalam gambarnya terdapat daun untuk anggurnya, jadi kurang terdeteksi. Seperti itu mungkin untuk trainingnya, bisa kita ambil contoh di buah yang lain tapi mungkin nanti. Kembali lagi teman-teman, kita ke PPT yang sudah kita oh iya. Nah, saya juga sudah menyusun untuk hasil pengujian citranya di sini. Parameternya untuk hasil training yang pertama, objek masukkan objek tadi anggur, dan hasil pengujiannya benar, klasternya anggur atau grapes. Dan klasifikasi AI-nya juga sama, untuk hasilnya keluar sesuai dengan gambar atau grapes. Untuk ekstraksi bentuk memang belum ya, karena mungkin untuk gambarnya tidak didukung. Dan untuk kesimpulan atau analisis teknisnya, kenapa dalam ekstraksi bentuk tidak keluar? Karena anggur memiliki banyak lekukan kecil atau noise, sehingga algoritma membaca jumlah sisi yang sangat kompleks di luar kondisi bulat atau oval tunggang. Saya juga membuat analisis kelebihan dan tantangan. Salah satu kelebihannya adalah tampilan UI modern dan responsif, fitur pengujian ganda dan interaktif, optimasi performa streaming ringan. Untuk tantangan sistemnya pastinya ada keterkandungan pada cloud API atau internet. Ya, terakhir sensitivitas kontur atau bentuk terhadap bayangan latar belakang. Jadi bayangan dalam buahnya itu juga mempengaruhi pada saat kita menjalankan project. Dan untuk menutup presentasi kita pada hari ini, saya juga membuat kesimpulan dan pengembangan nantinya untuk project ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah aplikasi sukses mengintegrasikan pengolahan citra konvensional dengan AI dalam GUI web flash dan juga siap dipakai. Dan untuk pengembangannya mungkin kita ke depan bisa kembangkan untuk warna ruang dalam HSV-nya, dan juga untuk dataset YOLO-nya di YOLO V8. Yang terakhir mungkin bisa kita sediakan untuk versi offline literasinya. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah ikut menyaksikan, dan saya tutup presentasi saya pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Alvin Satrio Purnomo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.